Perkenalkan, nama saya Muhammad Akiko Firgiklian dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Perkenalkan, nama saya Saila Amru dari Departemen Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Fabian Dewanto dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Perkenalkan, nama saya Astrid Minendra dari Departemen Sistem Informasi. Perkenalkan, saya Felix Subiudeso Putra dari Departemen Teknik Sistem Kapalan. Perkenalkan, nama saya Nyoman Mahadana Baskara dari Departemen Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Raditya Haidar Maniswara dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Perkenalkan, nama saya Bena Munte dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Saya Akhtar Ziafaiza Robi dari Departemen Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Muhkifar Armahli dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dana Farisi dari Departemen Sistem Informasi. Perkenalkan, nama aku Muhammad Muzaki Arif Firdiansyah dari Teknik Sistem Perkapalan. Pancasila. Pancasila bukanlah sebuah hukum bangsa yang kaku, melainkan merupakan sesuatu yang dapat kita sebut sebagai kontrak sosial, yang lahir dari dinamika interaksi antar kelompok bangsa di Indonesia. Di fajar kemerdekaan tahun 1945, Pancasila hadir sebagai titik temu yang menjembatani berbagai kelompok yang ada antara kelompok nasionalis dan religius, di mana Pancasila menjadi sesuatu yang krusial dan berperan penting dalam mencegah disintegrasi di awal berdirinya negara Indonesia. Melalui visi besar para pendiri bangsa, Pancasila menjelma menjadi kekuatan yang meruntuhkan sekat-sekat kedaerahan dan juga ego golongan masing-masing, menyatukan ribuan suku ke dalam satu kesatuan yang menjadikan mereka masyarakat nasional yang berdaulat. Pancasila bukan hanya lahir di atas kertas, tapi juga merupakan respons nyata terhadap kepedihan situasi seperti ketimpangan ekonomi dan penderitaan panjang akibat kolonialisme yang telah kita alami. Sebuah komitmen bahwa kemerdekaan politik harus selalu bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Hingga pada akhirnya, intisari Pancasila mengkristal dalam satu semangat gotong royong. Sebuah jati diri sosiologis yang menegaskan bahwa fondasi bangsa kita adalah kekuatan kolektif, sebuah kekuatan kebersamaan yang terus kita bawa dari ruang sidang sejarah hingga ke layar gawai masa kini. Halo Mbak, jadi aku mau nanya-nanya dikit nih interview tentang Pancasila gitu. Oke Kak, kalau boleh nanya kakaknya dari departemen apa nih? Hai, aku dari Desain Komunikasi Visual Angkatan 23. Aku dari Matematika. Sistem Informasi. Apa sih yang kamu ketahui tentang latar belakang perumusan Pancasila gitu? Merupakan kebutuhan bangsa Indonesia pada saat itu, yaitu pada saat zaman penjajahan. Karena Indonesia itu ingin merdeka, dan pastinya kalau merdeka kita membutuhkan yang namanya dasar negara. Soekarno, Mohatta itu merumuskan dasar negara atau ideologi yang sekarang kita sebut Pancasila. Ya, perumusan Pancasila itu dibentuk saat sidang BPUPKI. Sebagai kayak pemersatu kita agar kita tidak pecah, karena kan isinya ada kayak untuk menyatukan agama, budaya. Perlu dasar yang bisa menyatukan semua perbedaan itu. Langsung aja kasih pertanyaan kedua ya. Menurut kamu apa sih tujuan utama dari dibentuknya Pancasila itu? Menciptakan dasar negara yang kokoh bagi bangsa Indonesia. Dan pedoman hidup kita sebagai masyarakat Indonesia. Mengatur hukum, kebijakan di negara tersebut, negara Indonesia. Jadi supaya Indonesia itu bisa bersatu, adil, dan sejahtera. Kalau mau yang menciptakan undang-undang atau hukum itu menganut dari Pancasila. Jadi menurut Mbak hasil perumusan Pancasila itu udah mewakili seluruh rakyat Indonesia apa belum? Sudah cukup mewakili. Sudah cukup mewakili. Sudah, namun perumusan Pancasila atau dasar negara belum tentu dilakukan oleh rakyat negara itu sendiri. Artinya belum sempurna karena tidak semua orang terlibat langsung dan pelaksanaannya kadang belum selesai. Karena kan isi sila-sila Pancasila itu bersifat universal dan mencerminkan keberagaman mulai dari agama, suku, budaya, begitu. Oke. Kalau gitu makasih banyak ya Kak udah mau diinterview. Terima kasih, bye-bye. Oke, makasih banyak ya Kak udah mau diinterview. Bye-bye. Terima kasih untuk waktunya. Ya, bye.
Setelah melakukan interview, maka selanjutnya kami membuat survei mengenai 5 pertanyaan yang terkait dengan pemahaman mengenai Pancasila dan Piagam Jakarta. Interview, maka selanjutnya kami membuat survei mengenai 5 pertanyaan yang terkait dengan pemahaman mengenai Pancasila dan Piagam Jakarta. Pancasila, nilai hidup atau alat politik. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Namun, dalam praktiknya muncul pertanyaan penting. Apakah Pancasila masih menjadi nilai hidup masyarakat atau hanya digunakan sebagai alat politik? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dilakukan survei terhadap mahasiswa dan masyarakat umum. Survei ini melibatkan lebih dari 400 responden. Waktu pengisian dilakukan pada 1 April 2026. Metode yang digunakan adalah kuesioner terbuka, sehingga responden dapat memberikan jawaban secara bebas dan argumentatif. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden telah mengetahui bahwa tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa secara pengetahuan dasar, Pancasila masih dikenal dengan baik. Namun, pemahaman tidak selalu sejalan dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ditanya mengenai sila yang paling sulit diterapkan, mayoritas responden memilih sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasan yang paling sering muncul adalah ketimpangan ekonomi yang masih tinggi, penegakan hukum yang tidak merata, mengenai penghapusan 7 kata Piagam Jakarta. Mayoritas responden menyatakan setuju terhadap penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta, karena dianggap sebagai langkah penting untuk menjaga persatuan bangsa yang beragam. Namun, sekitar 22% responden yang tidak setuju. Setelah dianalisis lebih lanjut, mayoritas dari kelompok ini sebenarnya tidak memahami secara penuh konteks pertanyaan yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi historis masih perlu ditingkatkan. Pada aspek ini, sebagian besar responden menilai bahwa Pancasila saat ini lebih sering digunakan sebagai alat politik. Pancasila sering muncul dalam konteks kampanye, debat publik, atau konflik ideologi. Namun, penerapannya sebagai panduan hidup sehari-hari dinilai masih belum konsisten. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian responden yang melihat Pancasila sebagai nilai hidup yang tetap relevan. Hasil survei juga menunjukkan bahwa tidak semua responden merasa bebas untuk menyampaikan pendapat atau mengkritik kebijakan pemerintah. Alasan yang muncul antara lain, adanya tekanan sosial, rasa takut diserang, serta kekhawatiran terhadap konsekuensi tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila. Beberapa responden menyampaikan pandangan secara langsung. Seperti contoh, Eno Adnilo menyoroti ketidakadilan dalam penegakan hukum. Fanya melihat bahwa Pancasila sering muncul dalam kepentingan politik. Dan Ahmad Gufron menekankan adanya kekhawatiran dalam kebebasan berpendapat. Kutipan ini memperkuat temuan utama dari survei. Berdasarkan hasil survei, terdapat beberapa isu utama. Pertama, masalah keadilan sosial masih menjadi tantangan utama. Kedua, nilai kemanusiaan di ruang digital mengalami penurunan, terutama dalam hal empati. Ketiga, Pancasila cenderung digunakan dalam konteks politik dibandingkan dengan sebagai pedoman hidup. Keempat, kebebasan berpendapat masih dirasakan terbatas oleh sebagian masyarakat. Namun, di sisi lain, nilai gotong royong dan solidaritas masih tetap hidup. Nah, dari survei ini, kita bisa melihat bahwa masih ada kesenjangan antara pemahaman dan penerapan Pancasila. Masyarakat pada dasarnya sudah mengetahui nilai-nilai Pancasila. Namun, dalam prakteknya, nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan sosial, digital, maupun politik. Karena itu, Pancasila masih tetap relevan. Namun, diperlukan komitmen nyata dari seluruh elemen bangsa untuk benar-benar menghidupkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan sekedar untuk dihafalkan. Pancasila perlu dipahami, dihayati, dan diamalkan. Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia ditentukan oleh sejauh mana nilai-nilai Pancasila benar-benar kita jalankan.